Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, om siswatu, salam budaya, salam bajikan. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadan Fareja. Saya dari mahasiswa Universitas Yusuf dengan jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan nomor induk mahasiswa 2106010243 dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu yaitu Ibu Imas Sukaisi SEMM. Di sini saya akan membahas mengenai kesimpulan setelah mempelajari materi manajemen pemasaran ini selama satu semester. Untuk materi-materi berikutnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang mengetahui apa itu ilmu manajemen pemasaran. Mata kuliah manajemen pemasaran merupakan mata kuliah yang harus wajib diambil oleh mahasiswa semester 4 jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena di mana mata kuliah ini banyak sekali mengajarkan dan memberikan wawasan bagaimana aktivitas pemasaran dilaksanakan dan cara memahami kebutuhan pelanggan. Tidak hanya sampai situ saja, pada mata kuliah ini pun mensajikan beberapa pokok-pokok pembahasan seperti konsep-konsep dasar pemasaran, analisis pasar, lalu juga ada perencanaan strategi, pengembangan produk atau jasa, dan juga penentuan harga, promosi, dan lain-lain. Yang saya akan jelaskan satu persatu di video ini. Terdapat beberapa pembahasan pada mata kuliah manajemen pemasaran ini, diantaranya sebagai berikut. Adapun pembahasan yang pertama yang akan saya bahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan manajemen pemasaran. Nah, mungkin teman-teman perlu tahu, manajemen pemasaran adalah suatu proses atau analisis pada kegiatan perencanaan dan kontrol yang telah disusun untuk tujuan atau visi dari perusahaan tersebut. Di dalam manajemen pemasaran ini terdapat tiga konsep, diantaranya seperti berikut. Yang pertama itu ada konsep produksi, di mana konsumen hanya akan membeli produk yang murah dan gampang didapat. Lalu yang kedua ada konsep penjualan, di mana berorientasi pada tingkat penjualan, seperti konsumen harus dipengaruhi dengan fokus pada perbaikan teknik penjualan dan promosi. Lalu yang ketiga ada konsep pemasaran. Konsep ini hanya membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan atau kepuasan dengan pemahaman perilaku konsumen secara menyeluruh. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan sedikit membahas tentang mengenai konsep 4P, 7P atau yang disebut dengan marketing mix. Nah, marketing mix sendiri itu yaitu adalah suatu variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh perusahaan, yang mana nantinya untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market. Marketing juga mix juga biasa dikenal sebagai bauran pemasaran, adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan strategi pemasaran yang efektif. Konsep ini terdiri dari beberapa elemen yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Ada dua versi utama dari marketing mix. 4P yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi, dan 7P dan 4P ditambah dengan orang, proses, dan bukti fisik. Berikut adalah penjelasan tentang kedua konsep tersebut beserta contohnya. Ini berikut contoh dari 4P marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk mengacu pada barang atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan. Ini termasuk rancangan produk, fitur, kualitas merek, kemasan, dan variasi produk. Contoh sebuah perusahaan, ponsel menawarkan berbagai model ponsel cerdas dengan berbagai macam fitur, inovatif, desain yang menarik, dan merek yang terkenal. Yang kedua adalah harga, price. Harga adalah jumlah uang yang diminta oleh perusahaan kepada pelanggan dalam pertukaran produk atau layanan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan harga meliputi biaya produksi, margin keuntungan, permintaan, pasar harga pesaing, dan strategi penetapan harga. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu olahraga menetapkan harga yang kompetitif untuk produk-produknya berdasarkan pada kualitas merek dan penawaran pasar yang ada. Nah, untuk yang ketiga ini ada distribusi place. Distribusi melibatkan kegiatan yang berkaitan bagaimana produk diantarkan kepada pelanggan.
Ini cukup mencakup saluran distribusi, lokasi penjualan, manajemen rantai, pasokan, dan logistik. Misalnya, sebuah perusahaan makanan cepat saji memilih untuk memiliki gerai di lokasi yang strategis, seperti di pusat pembelanjaan atau dekat kawasan perkantoran, untuk memudahkan akses pelanggan. Yang keempat, ada promosi. Promosi merupakan pencakup kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan menginformasikan dan memamerkan atau mempengaruhi pelanggan dan mendorong penjualan. Ini meliputi misalnya seperti periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat, dan strategi komunikasi. Misalnya, sebuah perusahaan minuman ringan menggunakan kampanye iklan di televisi, media sosial, dan pengikanan luar ruangan untuk mempromosikan ya produk serta mengadakan kontes atau diskon khusus berbagai. Nah, untuk selanjutnya ini kita masuk ke dalam versi 4P-nya. Dalam 4P ini ditambah dengan 3 elemen tambahan. Yang pertama ada people, orang. Merujuk pada semua individu yang terlibat dalam proses pemasaran, baik dia sebagai customer ataupun anggota tim pemasaran perusahaan. Dan ada juga faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Staf pemasaran dapat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Misalnya, pelanggan berinteraksi langsung dengan staf pelayanan pelanggan dalam perusahaan telekomunikasi yang memberikan pengaruh signifikan terhadap persepsi mereka terhadap merek dan layanan. Lalu yang kedua ada proses. Proses mengaku pada rangkaian langkah atau aktivitas yang diperlukan untuk memberikan produk atau layanan pada pelanggan. Efisiensi, kecepatan, dan kualitas proses dapat mempengaruhi. Nah, untuk selanjutnya itu ada bukti fisik atau physical evidence. Bukti fisik ini cukup mencakup semua elemen tangibles yang mendukung pengalaman pelanggan, seperti desain toko, lingkungan fisik, peralatan, dan materi promosi. Ini cukup membantu menciptakan persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek atau perusahaan. Misalnya seperti ini, sebuah restoran mewah menyediakan dekorasi interior yang elegan, perabotan yang berkualitas tinggi, dan pelayanan yang terampil untuk menciptakan pengalaman makan yang premium bagi pelanggan. Lalu yang kedua, konsep marketing mix ini membantu perusahaan merencanakan strategi pemasaran yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen ini secara holistik, perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran mereka, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan memperoleh keunggulan. Yang selanjutnya adalah pemasaran strategi. Pemasaran strategi adalah menyusun rencana yang terarah dan struktur untuk mencapai tujuan pemasaran. Suatu perusahaan memiliki tujuan utama dari perencanaan strategi pemasaran adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan memperoleh keuntungan yang berkelanjutan bagi perusahaan. Dan dibalik itu ada langkah-langkah dalam perencanaan strategi pemasaran, meliputi yang pertama itu ada analisis situasi. Tahap ini melibatkan pengumpulan dan analisis data mengenai pasar, pesaing, pelanggan, dan ada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis perusahaan. Analisis situasi membantu memahami kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Penetapan sasaran pemasaran berdasarkan analisis situasi sasaran pemasaran yang spesifik dan terukur harus ditetapkan. Sasaran ini harus relevan dengan visi misi dengan perusahaan serta dapat dicapai dalam waktu yang ditentukan. Untuk yang selanjutnya ini ada segmentasi pasar. Pelanggan tidak selamanya homogen. Oleh karena itu, penting untuk membagi pasar menjadi segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang serupa seperti demografi, perilaku, atau preferensi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka dengan lebih efektif yang setiap segmen. Penentuan target pasar. Setelah melakukan segmentasi, perusahaan harus memilih segmen pasar yang akan menjadi fokus utama mereka. Pemilihan target pasar didasarkan pada potensi pertumbuhan, kebutuhan yang belum terpenuhi, atau keunggulan yang kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Penentuan bauran pemasaran marketing mix. Bauran pemasaran terdiri dari 4 elemen, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Perusahaan harus merumuskan dan strategi untuk setiap elemen ini dengan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi. Untuk selanjutnya itu ada yang namanya materi, ada analisis pesaing. Ini merupakan proses untuk memahami pesaing utama dalam pasar yang sama dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam pembahasan ini, saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana melakukan analisis pesaing dengan contoh produk XYZ. Dan teman-teman juga harus tahu tujuannya dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
pesaing strategi pemasaran yang mereka gunakan dan juga cara dapat bersaing lebih baik di dalam pasar. Nah, di dalam identifikasi pesaing, kita juga harus memerhatikan peserta pasar, mengidentifikasi pesaing utama yang menawarkan produk atau layanan serupa, atau juga bisa sebanding dengan produk eksisi di pasar. Lalu yang kedua ada segmentasi pesaing, menganalisis bagaimana pesaing tersebut membagi pasar dan menghadapi segmen pelanggan yang berbeda. Lalu yang ketiga ada peringkat pesaing, menentukan peringkat pesaing berdasarkan pangsa pasar, pertumbuhan dan penjualan dan reputasi mereka dalam industri. Nah, selain itu kita juga perlu memerhatikan elemen-elemen kekuatan dan kelemahan pesaing. Kekuatan pesaing dari segi keunggulan produk, menganalisis fitur kualitas atau inovasi produk pesaing yang menjadi kekuatan mereka. Lalu yang kedua ada strategi pemasaran, menilai strategi pemasaran yang digunakan pesaing seperti positioning produk, saluran distribusi, harga, atau kampanye iklan yang efektif. Lalu juga ada yang namanya keunggulan operasional, menganalisis efisiensi operasional rantai, pasok, atau keunggulan produk pesaing yang memberikan mereka keuntungan yang kompetitif. Lalu kita juga bisa menganalisis kelemahan pesaing dari kekurangan produk, menganalisis aspek-aspek produk pesaing yang mungkin tidak memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Lalu yang kedua ada strategi pemasaran yang kurang efektif, mengidentifikasi kelemahan dalam strategi pemasaran pesaing seperti kurangnya fokus pada segmen pasar tertentu atau kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pelanggan. Lalu yang ketiga ada kelemahan operasional, menganalisis potensi kelemahan dalam rantai pasok, distribusi, atau layanan pelayanan. Selanjutnya ada pemasaran digital. Ini merupakan strategi pemasaran yang menggunakan platform dan alat digital untuk mempromosikan produk atau layanan dalam era digital yang terus saat ini berkembang. Pemasaran digital ini telah menjadi penting bagi bisnis untuk mencapai dan terhubung dengan pelanggan. Dalam membuat strategi pemasaran digital, kita juga bisa membuatnya seperti konten pemasaran. Konten ini membuat dan mendistribusikan konten yang bernilai dan relevan, seperti artikel blog, infografis video, atau e-book untuk menarik dan mempertahankan minat pelanggan. Lalu juga kita juga bisa menggunakan iklan berbayar seperti Google AdWords, iklan Facebook, iklan Instagram, atau juga iklan YouTube guna untuk meningkatkan visibilitas, mencapai target audiens yang lebih luas, dan memperoleh lalu lintas ke situs web atau selanjutnya saya akan memberikan sedikit contoh pemasaran digital pada perusahaan. Misalnya ada perusahaan A yang menggunakan pemasaran konten dengan mempublikasikan artikel blog yang memberikan tips dan paduan berguna terkait industri mereka. Artikel ini tidak hanya meningkatkan kesadaran merek, tetapi juga membantu dalam pencarian organik melalui optimasi SEO. Lalu selanjutnya ada perusahaan B yang memanfaatkan media sosial dengan membuat kampanye kontes di Instagram untuk mendorong pengikutnya berbagi foto dengan produk mereka dan menggunakan hashtag khusus. Ini meningkatkan interaksi pengguna, menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun keterlibatan merek. Nah, pada kesimpulannya, pemasaran digital itu merupakan strategi pemasaran yang efektif dalam era digital saat ini. Dengan memanfaatkan berbagai alat dan platform digital, bisnis dapat mempromosikan produk atau layanan mereka, meningkatkan visibilitas merek, berinteraksi dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan melalui pemasaran konten SEO, media sosial, email, marketing, iklan berbayar, pemasaran influencer, dan analisis data. Bisnis dapat mencapai tujuan pemasaran mereka dan bersaing di dunia digital yang semakin kompetitif. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada namanya strategi harga dan penempatan. Ini merupakan komponen kunci dalam bauran pemasaran yang membantu perusahaan dalam menentukan harga yang tepat untuk produk atau layanan mereka, serta memilih saluran distribusi yang efektif. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelaskan sedikit strategi harga dan penempatan secara singkat beserta contoh. Dalam menentukan strategi harga, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama itu harga penetrasi, menetapkan harga yang rendah untuk memasuki pasar dengan cepat dan merebut pangsa pasar yang lebih besar. Misalnya perusahaan teknologi sering menggunakan strategi ini dengan memasarkan produk baru mereka dengan harga yang kompetitif untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Lalu yang kedua ada harga skimming, menetapkan harga tinggi pada awal peluncuran produk baru yang inovatif atau eksklusif. Contohnya seperti merek-merek mewah seperti Apple,
Samsung seringkali memperkenalkan produk baru mereka dengan harga yang tinggi, kemudian secara bertahap menurunkan harga seiring waktu. Lalu yang ketiga ada harga penyesuaian, mengatur harga yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti waktu, lokasi, atau segmentasi pasar. Contohnya, hotel atau maskapai penerbangan seringkali menyesuaikan harga sesuai dengan musim liburan atau hari-hari puncak untuk. Nah, selanjutnya itu ada elemen-elemen dari strategi penempatan. Itu meliputi yaitu distribusi intensif, menempatkan produk atau layanan di sebanyak mungkin titik penjualannya. Misalnya, seperti merek-merek minuman seperti Coca-Cola, Pepsi memiliki jaringan yang distribusi yang sangat luas dengan produk yang tersedia di berbagai toko, restoran, dan mesin penjual otomatis. Lalu yang kedua ada distribusi eksklusif, membatasi aksesibilitas produk atau layanan dengan menjualnya melalui saluran distribusi yang terbatas. Misalnya seperti merek-merek fashion mewah seperti Gucci atau channel produk mereka melalui butik eksklusif atau toko. Nah, kesimpulannya adalah strategi harga dan penempatan merupakan faktor kunci dalam pemasaran yang membantu perusahaan menentukan harga yang tepat dan memilih saluran distribusi yang sesuai untuk produk atau layanan mereka. Melalui strategi harga seperti penetrasi skimming atau penyesuaian harga, perusahaan dapat mempengaruhi persepsi nilai dan memaksimalkan keuntungan. Sementara itu, dengan strategi penempatan seperti distribusi intensif dan eksklusif atau selektif, perusahaan dapat mencapai target pasar yang diinginkan dan memastikan produk atau layanan mereka tersedia di tempat yang tepat. Kombinasi strategi harga dan penempatan yang tepat akan membantu perusahaan mencapai tujuan pemasaran dan bersaing secara efektif dalam pasar yang kompetitif. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya materi, promosi, dan strategi komunikasi. Ini termasuk elemen penting dalam bauran pemasaran yang seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target audiens mengenai produk, layanan, atau merek. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas tentang promosi dan strategi komunikasi serta memberikan sedikit-sedikit contoh yang relevan. Nah, yang selanjutnya itu merupakan contoh dari promosi. Yang pertama itu ada iklan. Membuat pesan promosi yang kreatif dan menarik yang disampaikan melalui media cetak, televisi, radio, atau media digital lainnya. Misalnya seperti ini, iklan televisi yang menarik perhatian dengan pameran dengan konsep yang unik dan yang mencolok. Lalu yang kedua ada public relation. Mengelola citra dan hubungan perusahaan dengan berbagai pihak terkait seperti media pelanggan atau komunitas. Misalnya seperti ini. Perusahaan dapat mengadakan acara, amal, atau mendukung kegiatan sosial berbagai bagian dari strategi PR mereka untuk membangun citra yang. Pada kesimpulannya, promosi dan strategi komunikasi merupakan elemen penting dalam pemasaran yang membantu perusahaan menyampaikan pesan mereka kepada target audiens dengan menggunakan strategi promosi seperti iklan, penjualan langsung, promosi, penjualan, atau PR. Perusahaan dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan meningkatkan kesadaran merek. Sementara itu, menggunakan strategi komunikasi seperti branding, pemasaran konten, komunikasi terpadu, atau komunikasi satu ke satu. Perusahaan dapat membangun citra merek yang kuat, berinteraksi dengan pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih dekat melalui kombinasi strategi, promosi, dan komunikasi yang efektif. Perusahaan dapat mencapai tujuan pemasaran mereka dan memperoleh keunggulan kompetitif dalam pasar yang kompetitif. Nah, sekian paparan materi pada video kali ini. Jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang tepat, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan dibuatnya materi ini kita bisa sama-sama belajar tentang apa itu manajemen pemasaran. Saya Fitra Ramadan Fareja, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.